Halo, bersama kami lagi di sini Data Ringkas. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin lagi sering banget kalian rasain atau dengar akhir-akhir ini. Kita bakal bongkar bareng-bareng timeline ekonomi dan fiskal Indonesia dari tahun 2024 sampai 2026. Kita akan lihat langsung data-datanya, laporan dari berbagai lembaga, dan riset akademik buat benar-benar paham sebenarnya ada dinamika apa sih antara negara, pajak, dan kita sebagai warganya. Nah, coba dengerin pertanyaan ini. Mengapa kelas menengah semakin tercekik pajak di tengah kebocoran anggaran? Pertanyaan ini kayaknya pas banget ya buat ngegambarin keresahan kita semua sekarang. Gimana nggak aneh coba? Di saat negara laporin ada ratusan triliun uang rakyat yang hilang atau bocor, kok bisa-bisanya beban buat nutupin itu semua malah makin kerasa berat di pundak kita, warga biasa? Jadi buat ngejawab itu, kita bakal bahas ini secara kronologis ya. Kita mulai dari kebocoran anggaran di 2024, terus krisis kepercayaan publik di 2025, ilusi rasio Gini, jurang kekayaan yang makin ekstrim di 2026, sampai ke beban pajak kelas menengah, dan gimana sih cara ngebangun lagi kepercayaan publik? Oke, kita masuk ke bagian pertama, kebocoran anggaran tahun 2024. 279,9 triliun rupiah. Gila ya angkanya. Berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, ini tuh estimasi kerugian negara kita sepanjang tahun 2024 kemarin. Angka ini melonjak tajam banget, nyaris 9 kali lipat kalau kita bandingin sama tahun 2023. Lunjakan yang benar-benar fantastis ini, sebagian besar tuh didorong sama mega skandal dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Tapi, ada satu ironi yang bikin geleng-geleng kepala. Di saat nilai kerugian negara di 2024 ini nyetak rekor, jumlah penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum malah anjlok. Cuma ada 364 kasus. Ini tuh titik terendah dalam 5 tahun terakhir loh. Jadi bayangin aja, potensi kerugiannya meroket tajam sampai ke langit, tapi jumlah penindakan hukumnya malah terjun bebas. Dan lucunya lagi, hal ini bukan rahasia sama sekali. Jaksa Agung kita, Bapak ST Burhanuddin, secara terang-terangan pernah bilang kalau sekitar 30% dari APBN kita itu bocor, dan sektor utamanya ada di konstruksi. Beliau sendiri yang menyoroti kalau kebocoran ini salah satunya kejadian karena praktik subkontraktor proyek yang berlapis-lapis. Jadi ya, ini udah jadi rahasia umum, sebuah realitas sistemik yang bahkan diakui resmi oleh negara. Nah, yang bikin tambah menarik, kalau kita lihat siapa sih aktor korupsi teratas di 2024, ternyata didominasi sama pegawai pemerintah daerah dan pihak swasta, bukan cuma toko-toko gede di pusat aja. Ini tuh nunjukin banget kalau kebocoran anggaran ini udah nyebar dan ngakar kuat banget di berbagai level operasional daerah. Lanjut ke bagian kedua, krisis kepercayaan publik tahun 2025. Nah, dari data tahun sebelumnya, di tahun 2025 ini kita mulai ngelihat benturan kepentingan yang kerasa banget. Di satu sisi, pemerintah itu butuh ngumpulin pajak secara agresif buat nutupin kebutuhan negara. Tapi di sisi lain, kepatuhan masyarakatnya nurun drastis. Berdasarkan riset dari Jurnal Ilmu Administrasi, persepsi masyarakat soal tingginya korupsi dan inefisiensi anggaran ini benar-benar ngancurin yang namanya moral pajak warga. Simpelnya, masyarakat jadi malas dan enggan buat ngebayarin sebuah sistem yang mereka anggap korup dan gak adil. Rasa frustrasi ini akhirnya pecah juga ke jalanan. Menurut temuan dari Jurnal Penelitian Nusantara, ada beberapa poin utama yang memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di 2025. Pemicunya mulai dari kenaikan tarif pajak pas ekonomi lagi susah-susahnya, ditambah lagi, dan ini yang bikin makin panas, ada nih kebijakan kenaikan tunjangan buat elit politik. Bayangin ada tambahan 50 juta rupiah per bulan buat anggota DPR. Kontras yang jomblang banget inilah yang memicu perasaan ketidakadilan sosial yang sangat dalam di masyarakat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ilusi penurunan rasio Gini. Di tengah panasnya situasi, BPS ngerilis angka rasio Gini Indonesia per September 2025 di angka 0,363. Secara teknis, emang sih angka ini nunjukin penurunan tipis dari periode sebelumnya. Pemerintah bisa aja bilang ketimpangan berkurang. Tapi, banyak analis yang nyorotin kalau metrik pengeluaran ini tuh kayak ilusi. Sering banget nutupin masalah ketimpangan struktural soal kepemilikan aset yang aslinya jauh lebih parah di bawah permukaan. Realitas pahitnya kebongkar lewat laporan global kayak World Inequality Report. Dengerin ini baik-baik ya. 1% kelompok paling kaya di Indonesia itu nikmatin pendapatan lebih dari 73 kali lipat dibandingin 50% populasi terbawah. Gila kan? Artinya kelompok elit paling atas ini tuh beroperasi di dimensi finansial yang benar-benar beda total sama realitas mayoritas rakyat Indonesia. Bagian keempat, mengukur jurang kekayaan tahun 2026. Biar lebih gampang ngebayanginnya, coba kita terjemahin ketimpangan ini ke bentuk jejak karbon lingkungan. Data dari Celios nunjukin kalau emisi karbon dari cuma 57 unit jet pribadi punya kaum elit itu setara sama emisi dari nyaris 52.000 sepeda motor yang dipakai masyarakat biasa buat kerja tiap hari.
Ini ilustrasi yang benar-benar nampar kita soal betapa berbedanya jejak konsumsi antar kelas ekonomi. Dan siap-siap kaget sama data yang satu ini. Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia itu nyentuh 4.651 triliun rupiah. Kalau disamain, nilai ini tuh plek-ketiplek sama total gabungan kekayaan milik 55 juta masyarakat Indonesia. Malah kalau kita iseng ngebandingin lebih jauh lagi, total hartanya 50 individu ini ngelewatin semua total belanja negara dalam APBN tahun 2026 loh. Nah, biar kita makin paham sekecil apa kita dibandingin mereka, Chelios bikin satu hitung-hitungan matematis yang bikin miris 198 tahun. Itu adalah waktu yang dibutuhin sama seorang pekerja rata-rata di Indonesia dengan asumsi dia benar-benar disiplin, nabung 20% dari gajinya tiap bulan tanpa bolong, cuma buat nyamain jumlah kekayaan satu orang aja dari kelompok elit teratas tadi. Angka ini benar-benar jadi bukti nyata seberapa lebarnya jurang ekonomi di negara kita. Dari situ kita masuk ke bagian kelima, beban pajak kelas menengah. Dengan latar belakang ketimpangan yang luar biasa tadi, coba kita lihat kebijakan pajak tahun 2026. Berdasarkan Perpres nomor 118 tahun 2025, pemerintah emang nurunin target buat PPh 21 atau pajak penghasilan karyawan. Sebagai gantinya, target pajak korporasi atau perusahaan dinaikin. Tapi, yang paling kerasa mendominasi itu adalah ketergantungan negara yang makin besar banget ke pajak konsumsi, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Analisis dari Kontan ngasih kesimpulan yang krusial banget. Struktur pajak kayak gini tuh berpotensi jadi makin regresif. Maksudnya gimana? Walaupun PPh 21 kelihatannya turun, tapi PPN yang mendominasi itu bakal mukul langsung dompet harian kita buat belanja kebutuhan sehari-hari. Terus, pajak perusahaan yang naik tadi, dalam praktiknya itu sangat rentan buat diakalin sama pengusaha dengan cara ngoper bebannya ke konsumen lewat kenaikan harga produk. Ujung-ujungnya, ya kelas menengah lagi yang harus nanggung beban tak terlihat yang nekan biaya hidup mereka. Terakhir, bagian ke-6, membangun kembali kepercayaan publik. Jadi, apa dong solusi jangka panjangnya? Kuncinya ada di voluntary tax compliance atau kepatuhan pajak sukarela. Ini tuh kondisi di mana kita sebagai wajib pajak mau ngebayar secara sukarela karena sadar itu kewajiban sipil dan ada rasa saling menghormati, bukan semata-mata bayar karena takut dikejar-kejar audit atau kena sanksi. Pendekatan berbasis ancaman hukum itu ada batasnya. Sistem yang benar-benar kuat dan berjangka panjang itu butuh yang namanya rasa percaya. Terus gimana caranya pemerintah bisa ngeraih lagi kepercayaan warga yang udah terlanjur luntur? Kajian dari Jurnal Ilmu Administrasi ngerumusin 3 langkah fundamental nih. Pertama, transparansi total soal alokasi dana. Kita sebagai warga wajib bisa lihat dengan jelas kalau uang kita itu beneran dipakai jadi fasilitas umum, bukan malah masuk ke kantong oknum. Kedua, audit dan penegakan hukum itu harus benar-benar adil dan gak tebang pilih. Dan yang ketiga, harus ada akuntabilitas kelembagaan yang kuat yang mastiin kalau keluhan dari publik itu beneran didengerin dan dievaluasi. Dari semua data dan fakta yang udah kita bahas tadi, pada akhirnya nyisain satu pertanyaan reflektif yang penting buat kita renungin. Mampukah transparansi memulihkan kontrak fiskal Indonesia di masa depan? Dan mampukah reformasi birokrasi meyakinkan kembali kelas menengah yang selama ini udah banting tulang jadi tulang punggung penerimaan negara? Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.